Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Pangestu, NPM 18060081, prodi PGSD 5B. Ya, di sini saya akan mengkritik tentang masalah pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif adalah penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau berpotensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan dengan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang pada tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada demikian, pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu kehadiran pendidikan inklusif di Indonesia itu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus dan bersama anak normal dijadiin satu berdasarkan definisi dan turunan tentang pendidikan di Indonesia inklusif. Nah, anak itu tergolong anak kebutuhan khusus. Mereka itu kesulitan untuk belajar dan anak lambat untuk belajar, anak dengan gangguan autis, anak gangguan intelektual, anak gangguan fisik dan motorik, ada gangguan pada emosi dan perilakunya. Nah, anak berkelainan itu banyak yang berbakat di Indonesia. Pendidikan inklusif aja di Indonesia itu pendidikan inklusif di Indonesia itu anak-anak yang keterbelakangan mental atau keterbelakangan khusus itu sangat-sangat bagus. Dia ingin berusaha untuk menjadi seperti kawannya yang seperti biasa normal itu. Namun anak-anak yang keterbelakangan khusus itu biasanya di Indonesia itu dia duduknya di depan. Karena apa? Karena guru sangat mengawasinya, karena seorang anak yang kebutuhan khusus itu wajib harus dibimbing seperti kawan-kawannya yang normal. Apabila kawan-kawan yang normal itu sudah mengerti, nah guru itu harus teliti dan menjelaskan kepada anak yang keterbelakangan khusus itu supaya anak itu mengerti apa maksud guru yang dijelaskan gitu. Nah, pendidikan inklusif yang ada di Lampung itu sekarang sudah berjalan dengan baik menurut saya. Karena apa? Di Lampung itu sekarang memiliki sekolahan keterbelakangan khusus seperti SLB. SLB itu di Lampung itu sudah banyak. Karena apa? Karena pendidikan di Lampung ini sangat diimbangi dengan keterbelakangan khusus dan normal seperti itu.
Nah, yang keterbelakangan khusus itu diajarkan di SLB seperti itu. SLB. Tapi tidak semuanya siswa yang keterbelakangan khusus itu hanya sekolah di SLB, tidak. Di Lampung ini sudah ada beberapa SD ya yang menerima siswa keterbelakangan khusus. Dia tidak memilih, yang penting siswa itu semangat dalam belajarnya. Nah, dalam belajarnya maka itu siswa semangat dalam belajarnya seperti itu, guru juga ikut senang karena apa? Semangat belajarnya itu sangat kuat. Yang anak keterbelakangan khusus itu rata-rata guru itu menjelaskan ataupun lewat menjelaskan dalam berbicara, menjelaskan dengan lewat gerakan tangan atau gerakan apa. Yang penting anak tersebut yang keterbelakangan khusus itu maksud begitu. Nah, jika pendidikan inklusif di Pringsewu. Nah, di Pringsewu itu di samping kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu itu ada sekolahan SLB. Sekolahan SLB di sana itu sangat ramai yang bersekolah di sana karena apa? Guru-gurunya mempunyai skill-skill yang mewah lah pokoknya. Skill-skill yang mewah. Nah, banyak sekali. Nah, saya juga mempunyai adik kelas di SLB Pringsewu, sekarang sudah lulus. Dia menceritakan lewat gerakan tangan dengan menceritakan cara belajarnya. Misalnya cara mendengar, mengomong itu lewat tangan bisa gitu. Nah, itulah keterbelakangan khusus di Pringsewu itu sangat baik pembelajarannya menurut saya, karena anak-anak tersebut itu memang mampu dan semangat dalam sistem pembelajaran inklusif seperti itu. Keterbelakangan khusus, jika di daerah saya sini seperti lingkungan di Bubian Lampung Tengah, pendidikan inklusif sudah ada, tetap dilakukan di SD-SD, meskipun di sini di wilayah Bubian tidak ada sekolah SLB, tetap di SD biasa bisa bersekolah. Yang penting anak tersebut semangat dalam belajarnya. Jika semangat dalam belajar, guru itu pokoknya senang banget dalam pembelajarannya. Tuh. Kemarin waktu observasi di SDN 2 Tanjung Kumala, ada anak satu yang keterbelakangan khusus mental apa gitu. Ya, dia semangat dalam belajarnya. Guru itu saya tanyain gimana cara mengajarkannya pada anak seperti itu. Ya, kita harus sabar, teliti, kita harus maksud dalam gerakan atau cara berbicara yang kurang jelas, kita harus maksud. Yang penting anak tersebut duduk di depan sama kawan yang normal. Nah, kawan yang normal ini, kawan dari kecilnya itu akan mempelajari dari guru itu, dikasih materinya ke anak yang terbelakangan khusus, karena anak tersebut udah memiliki isyarat dari kecil, bahasa isyaratnya, yaitu seperti gerak-gerakan tangan seperti apa itu. Nah, guru itu mempelajari pelan-pelan anak ini gimana cara bisa belajar dengan semangat, dengan keterbelakangan mental itu khusus itulah pokoknya.